Kalau kita emang mau cari opportunity kerja yang lebih enak, salary gede, kerja nyaman, sebenarnya di luar negeri itu emang oke banget. Cuma satu hal yang missing menurut aku impact. Memilih kedokteran kan aku mau solving problems yang memang spesifik di Indonesia gitu. Indonesia dengan misalnya stuntingnya tadi. Aku sekolah ya untuk balik lagi ke Indonesia pada akhirnya sih. Dari dulu itu pergi tuh aku ingat jam 5:30 pagi, pulang tuh jam 9 malam. Tapi aku di memori aku tuh nggak pernah ada aku jauh dari mama aku gitu. Entah gimana caranya itu selalu ada mamaku tuh hadir. Mamaku hebatnya soal itu sih. Jadi aku pengen terapin ke keluargaku juga. Kalau secara finansial menengah ke bawah, tapi kalau aku minta pendidikan tuh pasti dikasih. Waktu aku udah mulai kuliah, aku tuh mulai mintanya nggak make sense nih. Teman-teman aku pada student exchange, aku minta juga student exchange. Ternyata mamaku tuh kayak narik uang minjem sana sini dan akhirnya dapet. Mungkin lebih ke ngerasa, aduh udah jadi ibu yang baik nggak ya? Ibu aku adalah seorang lulusan farmasi, tapi akhirnya berkarir di corporate gitu, di bidang kosmetik. Terus papaku arsitek, aku anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakakku sama abangku cukup jauh jaraknya sekitar 6-7 tahun. Terus kalau secara finansial sih sebenarnya awalnya lebih ke menengah ke bawah sih. Jadi aku sebenarnya tinggalnya dulu di Bekasi Utara, terus lebih kayak dari SD tuh negeri, terus gitu sampai SMA, terus kuliah juga negeri. Orang tuaku tuh selalu mengusahakan kalau di bidang pendidikan. Jadi sebenarnya dari dulu yang aku tahu adalah kalau aku minta apa aja susah, tapi dari decision making orang tuaku aku tahu kalau aku minta pendidikan tuh pasti dikasih. Jadi dari situ aku tahu oh pendidikan prioritas utama di rumah. Jadi kurang lebih aku dibesarkan dari keluarga kayak gitu sih. Kalau dari orang tuaku bilang emang aku agak unik sih. Jadi kalau aku trace back lagi dari belakang, aku tuh masuk TK kan umur 3 tahun. Terus akhirnya masuk SD umur 5, terus SMP juga aku Axel. Jadi memang dari awal kayak minat belajarnya tuh udah tinggi. Dan kenapa aku dimasukin TK umur 3 tahun juga karena katanya aku tuh suka mimpi sambil nulis-nulis gitu. Jadi emang suka banget kayak gitu belajar. Dan kalau misalnya sambil ngelakuin apapun tuh selalu ada meja belajar kecil, meja lipat yang aku sambil belajar terus gitu, ngapain aja tuh sambil belajar. Jadi kayaknya dari awal memang minat belajar dari diri sendiri tuh udah ada dan itu yang akhirnya dikembangin sama orang tuaku. Berbeda sama sibling aku yang lain yang mungkin harus ada yang harus dimotivasi atau yang ini harus dikasih imbalan apa. Nah kalau aku caranya memang udah tinggal dimotivasi aja untuk kayak dikasih buku-buku lagi karena emang dari awal udah suka. Nah, cara mamahku itu untuk kayak tetap terus bangkitin motivasi aku belajar ya tadi dengan ngasih aku target gitu. Jadi misalnya, ada lomba ini loh di sekolah ini, kamu bisa nggak nih kira-kira juara di lomba matematika yang ini? Terus jadinya terbangkit tuh jiwa kompetisi aku untuk kayak bisa nggak ya aku naklukin challenge itu dan akhirnya aku bisa. Jadi lebih ke dari awal memang minat belajar aku tinggi, mamahku udah tinggal ngasih target doang gitu. Awalnya tuh aku pengennya masuk arsitek sih, karena papaku kan arsitek dan aku tuh suka banget matematika dan desain. Jadi sebenarnya cocoknya memang ke arsitek. Dan waktu awal di FK itu belum terlalu suka sebenarnya sama ilmunya, tapi ketika udah mulai ketemu pasien, terutama waktu itu udah mulai yang kayak kedokteran yang sosial gitu, yang kunjungan rumah, itu aku mulai menemukan bahwa ternyata peran dokter itu lebih dari sekedar ngasih obat ke pasien doang gitu. Tapi ternyata pasien tuh kayak kompleks. Jadi ada masalah insurance, ada masalah kemiskinan, entah ventilasinya jelek atau dia di stigma sama tetangganya lah karena dia HIV dan segala macam. Jadi di situ aku belajar bahwa peran dokter tuh bukan sekedar kita ngasih obat terus selesai, tapi sebisa mungkin nyelesain pasien secara well rounded gitu. Jadi di situ aku belajar kayaknya aku pengen punya peran lebih deh, bukan aja sebagai dokter, tapi juga belajar yang tadi kesehatan masyarakat gitu. Karena aku tertarik banget sama kebijakan publik, gimana kita bikin satu kebijakan impact-nya tuh bukan cuma satu orang, tapi langsung 1 juta atau misalnya langsung serakyat Indonesia gitu. Jadi makanya itu aku akhirnya terjun lebih dalam lagi ke kedokteran dan ke kebijakan publiknya itu sendiri lewat public health.
Jadi sebenarnya waktu awal aku memutuskan memilih pasangan pun kayak satu hal yang paling penting menurut aku adalah value-nya harus sama gitu. Jadi apa yang aku anggap penting, pasanganku juga harus menganggap itu penting gitu. Kalau itu udah cocok, baru kita lanjut gitu ya sampai nikah misalnya. Jadi waktu itu memang, sebenarnya udah didiskusiin dari awal sih, dari sebelum nikah bahwa value aku adalah aku nanti sebagai wanita, sebagai istri juga tetap akan berkarir dan kemungkinan, kayak mengejar pendidikannya juga masih akan lebih banyak gitu, akan ada S2 spesialis, mungkin juga akan S3 gitu. Apakah pasangan aku mem-value itu juga atau enggak? Dan ternyata dia mem-value itu, dia pun juga sama, kemungkinan akan masih banyak juga pendidikan yang dikejar. Jadi sebenarnya dari awal udah match untuk, soal pendidikan kayak gitu sih. Jadi udah didiskusiin dari awal dan sebenarnya tuh kita sebenarnya mau S2 bareng-bareng sih tadinya Mbak gitu. Cuma sayangnya dia nggak dapet, jadi harus pivot juga. Akhirnya aku yang berangkat sendiri, dia mengejar karir di Indonesia dan sebenarnya pilihan yang berat, tapi karena udah di-discuss dan udah di-plan dengan matang juga, termasuk dengan pilihan yang berat karena nanti aku harus nunda punya anak juga. Dan value itu juga bukan, sebatas aku sama suami aja yang agree, tapi seluruh keluarga harus agree juga kan kalau udah nikah gitu. Dan ternyata keluarga aku juga fine, keluarga suami juga fine, jadi baru akhirnya memutuskan untuk berangkat gitu. Dan aku yakin banget sebenarnya itu bukan hal yang mudah buat semua orang tiru sih gitu. Jadi aku nggak rekomen buat semua orang juga, tapi pastinya kalau udah di-discuss dan udah di-plan itu pilihan yang cukup oke sih. Kalau LDM itu sulitnya karena waktu itu aku baru nikah setahun sebenarnya sama suami dan udah harus pisah secara jarak. Sebenarnya kan kalau awal pernikahan tuh masih harus kenalan gitu ya. Jadi masih banyak sifat-sifat yang kita belum tahu, terus komunikasi harus jalan dan sebenarnya kita di early career juga, suami aku masih meniti karir. Jadi masih banyak yang harus disupport gitu. Jadi waktu itu mungkin challenge-nya di sana sih. Aku nggak bisa hadir waktu suami aku harus ada banyak challenge di awal karir dia. Terus juga komunikasi karena beda US sama Indonesia kan 12 jam gitu. Jadi benar-benar di sini jam 6 pagi, di Indonesia jam 6 sore gitu. Jadi benar-benar tantangan untuk kita memaintain komunikasi despite kita punya kesibukan masing-masing itu yang susah sih. Jadi waktu itu kita tetap komit aja, jadi mau aku sesibuk apapun pokoknya dalam satu hari pasti ada satu waktu untuk kita, communicate gitu. Dan tapi untungnya sih karena kita memutuskan untuk LDM, jadi bukan dia ikut aku ke US, jadinya kita bisa sama-sama fokus maksimalin opportunity yang ada sih. Kalau misalnya emang kita keluar negeri, terus, kalau kita emang mau cari opportunity kerja yang lebih enak, salary gede, kerja nyaman, sebenarnya di luar negeri itu emang oke banget sih, memang menggiurkan banget. Cuma satu hal yang missing menurut aku, impact sih. Jadi, apalagi kalau sektor aku kan kesehatan ya, kedokteran gitu. Jadi dari awal aku memutuskan untuk memilih kedokteran kan aku mau solving problems, yang memang spesifik di Indonesia gitu. Indonesia dengan misalnya stunting-nya tadi atau infectious disease atau mungkin ketimpangan ekonominya gitu. Dan yang kedua, sebenarnya aku orang yang attach banget sama keluarga sih gitu. Jadi aku nggak bisa tinggal yang beda jarak sama orang tua dan sibling aku, kakak-kakak aku. Jadi walaupun sebenarnya bisa bolak-balik, tapi aku pengennya rumahnya tetap sama di satu negara atau bahkan satu kota. Jadi akhirnya aku memutuskan memang aku sekolah ya untuk balik lagi ke Indonesia pada akhirnya sih. Menurut aku sih itu tagar yang kayak, wajar kalau, tagar itu muncul dengan berbagai carut marut sistem Indonesia sekarang. Mungkin, ada berbagai macam perubahan kebijakan publik yang mendadak juga. Jadi masing-masing orang facing different challenges juga yang membuat mereka mungkin akhirnya memutuskan, "Kayaknya gue nggak bisa nih stay di sini lagi, harus pindah," gitu. Tapi mungkin satu hal yang perlu dipertimbangkan kalau kita bilang kabur, rasanya itu kayak konotasinya something yang impulsif gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk kabur, yang paling penting adalah harus punya plan dulu gitu. Jadi harus dipikirin benar-benar kayak benefitnya apa, konsekuensinya apa. Dan yang paling penting, dari aku ya yang sebelumnya udah pernah keluar negeri walaupun temporary, keluar negeri untuk temporary atau for good itu sebenarnya challenge-nya juga berat gitu. Belum tentu kita akan thriving di sana seperti apa yang kita bayangkan waktu kita mau pergi gitu. Jadi yang penting adalah rencananya harus matang, harus jangka panjang, jangan sampai itu jadi suatu yang impulsif. Setelah itu ya dikembalikan ke orangnya masing-masing.
makan bergizi gratis sebenarnya bukan project yang aneh banget juga karena di berbagai negara ada, di Jepang ada, di Korea ada. Tapi yang mungkin jadi dilematis adalah akhirnya mengorbankan program lain yang sebenarnya nggak kalah penting gitu, malah penting banget kayak pendidikan dan kesehatan yang akhirnya jadi prioritas pendukung gitu. Kalau aku sih dari kacamata aku ya dan analisa aku secara kasar gitu. Sebenarnya makan bergizi gratis ini kan sekarang dikasih ke 82 juta penerima manfaat yang mungkin gak semuanya sebenarnya punya masalah finansial untuk mengakses makanan bergizi gitu. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya lebih targeted, misalnya penerima manfaatnya ya dikecilin gitu, mungkin bisa separohnya, jadi orang-orang yang bermasalah secara finansial aja, sehingga programnya tetap jalan, tapi lebih tepat sasaran, alokasi dananya lebih efektif, dan gak harus mengorbankan program lain yang sebenarnya penting banget juga. Dan yang pastinya kita sebagai orang tua ya, kan kita nggak harus dependen banget sama program pemerintah ya. Kita yang sebenarnya secara finansial cukup gitu ya. Kita bisa di rumah memastikan aja bahwa anak ya tercukupi makanan bergizinya dengan kita pastikan tadi paling nggak proteinnya tercukupi gitu. Kita cari knowledge-nya juga sendiri lah. Misalnya dari channel tentang anak juga. Aku mungkin mulai dari hamil deh. Pas hamil itu aku malah kepedean gitu. Mungkin karena aku dokter, terus aku kerja waktu itu di rumah sakit ibu dan anak cukup lama. Jadi mungkin aku ngerasanya kayak ya udah tinggal practicing what I've been studying gitu kan. Tapi ternyata pas udah lahir beda banget gitu rasanya. Kayak sesimpel menyusui anak aja latchingnya bingung, anak nangis kita ngeblank, anak sakit kita pusing gitu. Padahal aku tahu ilmunya seperti apa harusnya. Jadi pertama kali jadi ibu di masa newborn lebih ke arahnya pusing, bingung, dan kosong gitu. Tapi waktu sekarang anak udah makin gede, apalagi udah bisa communicate dua arah, rasanya lebih ke banyak guilty sih kalau sekarang. Sampai sekarang guilty sih. Karena mungkin lebih ke ngerasa, aduh udah jadi ibu yang baik gak ya gitu. Aku gak tahu sih, mungkin semua ibu kayaknya merasakan ya, apalagi ibu-ibu yang berkarir gitu. Aku sendiri kan sebenarnya juga sampai sekarang masih punya goal untuk diriku sendiri gitu, masih mau dokter spesialis lah, abis ini masih mau build apalah, apa segala macam. Di situ tuh ada rasa guilty kayak, apakah aku harusnya full time aja di rumah mengutamakan anak, masih benar gak sih porsinya aku sebagai ibu masih ada goal buat aku sendiri gitu, instead of harusnya fokus ke anak aja. Jadi lebih ke itu sih. Awalnya ngeblank, lama-lama guilty gitu sampai sekarang. Mungkin aku kalau misalnya kita ngelihat diri kita sendiri mungkin kadang nggak objektif juga gitu ya. Kadang ngerasanya kayak, aduh kurang banget jadi ibu gitu. Atau kalau lagi di tempat kerja ngerasanya, kok aku bukan ibu yang baik ya, aku nggak di rumah. Tapi kalau lagi di rumah ngerasanya kadang-kadang tuh capek juga ngurus anak gitu, pengen kerja gitu kan. Jadi aku sering bercerita sih, paling enggak ke support system yang pertama, ke suami dulu gitu. Jadi nanya suami apakah sebenarnya aku perannya udah cukup atau belum, atau apa yang perlu diperbaiki. Dan dari suami kan juga sebenarnya selalu mensupport juga gitu, bahwa sebenarnya kita nggak sejelek yang kita pikirin dan lain-lain, kita udah cukup. Jadi kata-kata motivasi dari suami pun sebenarnya udah sangat cukup membangun gitu, udah cukup menghibur. Terus juga satu yang aku terapin ke anak aku sih, pastinya kalau aku di rumah aku pengennya ya aku full time sama anak aku gitu. Jadi nggak megang handphone atau nggak mikirin pekerjaan yang lain. Jadi presence baik fisiknya maupun juga pikirannya gitu full ke anak. Sama aku selalu berusaha ini sih nerapin tepatin janji ke anak aku. Jadi kalau misalnya aku udah berjanji itu aku anti banget kayak ingkar janji sama anakku. Misalnya aku janji hari ini jemput, mau kayak ada perubahan jadwal apapun di sekolah aku atau di urusan kerjaan itu aku nggak bisa diganggu-gugat. Pokoknya aku udah janji sama anak aku harus tepatin. Karena menurut aku ibu aku dulu mendidik aku seperti itu dan itu yang aku pegang sampai sekarang gitu. Image aku tentang ibu aku adalah ibu aku tuh tepat janji sama aku. Jadi aku ke anak aku juga kayak gitu. Sebenarnya semenjak anak aku bisa ngomong sih. Jadi kan udah bisa mengutarakan pendapat dia ya. Jadi terutama sekarang kalau misalnya aku kan berangkatnya tuh subuh. Jadi kalau misalnya berangkat subuh itu aku selalu dilema nih bangunin anak aku atau enggak.
Karena kalau misalnya aku berangkat tanpa bangunin, aku sedih juga lihat dia masih tidur terus aku tinggalin karena ntar bangun-bangun pasti dia nangis nyariin dan dia tuh marah karena kenapa aku tuh jahat banget nggak bangunin dia dulu, nggak pamit gitu. Nanti dia ngasih tahu tuh, "Mama kenapa nggak bangunin, tega banget," gitu-gitu. Ngomongnya tuh udah bisa kayak gitu kan. Terus tapi kalau aku bangunin pun, momen perpisahan aku di mobil itu juga jadi sesuatu yang sedih banget karena dia pasti kayak nggak bolehin, terus sambil nangis-nangis. Jadi kan kalau perpisahannya sambil nangis gitu kan kepikiran juga ya sampai ke sekolah jadi nggak konsen. Jadi itu sih momen yang sedihnya juga. Sama dia itu sering bilang kayak, "Mama kok lebih mentingin sekolah sih, bukan nganterin Lina sekolah," gitu. Karena kan teman-temannya banyak dianterin sama ininya ibunya kan. Jadi malah majority kayaknya ibu-ibunya pada nganterin sekolah deh. Jadi yang ya, ibunya kerja tuh kayaknya dikit. Jadi kayak dia ngerasa dia beda. Jadi itu sih yang mulai sedih tuh karena dia bisa ngungkapin pendapatnya dengan jujur gitu. Jadi itu sih. Aku soalnya pernah hampir memutuskan buat kayak, apa aku nggak usah kerja aja ya, full time di rumah. Jadi waktu aku baru punya anak, itu, aku akhirnya resign dari praktek, itu belum ngambil spesialis. Jadi aku mutusin, oh ya udahlah mungkin aku tadinya waktu itu masih sabbatical aja sih, memutuskan kayak, ya udahlah berhenti dulu, terus aku full time di rumah. Terus tapi at some point aku merasa itu nggak fulfilling dan nggak healthy buat aku. Ternyata kayak berdiam diri di rumah, terus kayak nggak achieving something itu sesuatu yang stressful banget buat aku. Dan ternyata akhirnya nggak menguntungkan juga buat anak aku, karena aku raising dia nggak happily gitu. Dan itu dia merasakan juga, karena ketika ibu nggak happy, anak juga nggak happy tuh terasa kan ya, walaupun di waktu itu dia masih masih kecil banget sih, belum bisa ngomong gitu, tapi terasa. Dan orang sekitar juga merasakan gitu, dan akhirnya memotivasi aku buat kayak, "Kayaknya kamu berkarir lagi aja deh," gitu. Nah, akhirnya, waktu anak aku udah mau umur 2 tahun, which is udah, 1000 days juga kan. Jadi aku memutuskan buat, sekolah lagi, spesialis lagi. Dan waktu itu juga, mama aku juga yang mengatakan bahwa sebenarnya waktu dulu mamaku kerja, itu aku merasa bangga loh sama mamaku yang bekerja gitu. Jadi waktu aku udah gede juga nanti aku akan sadar bahwa punya mamah yang waktu itu bekerja itu membanggakan buat aku. Ini nggak mendiskredit ibu-ibu yang mungkin memilih untuk nggak bekerja ya, tapi untuk situasi aku waktu itu ternyata mamaku bekerja itu nggak membuat aku sedih gitu, tapi justru membuat aku bangga. Dan waktu itu mamaku juga nunjukin tuh video waktu aku lagi kerja di praktek, terus Alina nonton aku, Alina tuh tepuk tangan gitu, kayak dia tuh bangga banget mamanya praktek gitu. Jadi sebenarnya kayak nanti Alina tuh juga seneng, Alina bangga ngelihat Ira tuh praktek gitu. Jadi ya udah, kejar aja yang bikin aku bangga, nanti at the end of the time juga anak akan tahu yang bikin kita bangga, anak juga akan bangga juga gitu. Susah banget, jadi kayaknya nggak akan pernah ketemu sih formula seimbangnya. Lebih ke jalanin aja, terima bahwa kita nggak akan bisa 100% di setiap peran gitu, and it's fine. Aku pengennya bahkan dari sekarang sih aku mendidik Alina tuh jadi peer gitu, jadi sahabat sih, sahabat yang satu level. Karena, aku ngerasa, hubungan aku sama mamaku balik lagi ya, hubungan aku sama mamaku itu sampai sekarang lebih kayak sahabat. Jadi in a way aku bisa cerita apa aja sama mamaku, sangat terbuka tentang apapun itu. Jadinya nggak pernah ada aku terfikir untuk bohong sama mamaku atau untuk decision making apapun aku juga selalu melibatkan mama aku. Dan itu juga yang aku pengen, Alina, terapkan juga nantinya gitu. Jadi dia nggak ada terfikir untuk menutup-nutupin apapun, dan kalau dia ada bingung dia bisa cerita sama aku, untuk decide something dia bisa libatkan aku. Jadi aku pengennya aku bersahabat sih sama Alina. Jadi dari sekarang memang setiap ada decision making yang, simple sampai yang kompleks, aku selalu libatkan Alina gitu. Aku tanya dia maunya apa dan, aku hargain juga keputusan dia maunya seperti apa. Mungkin yang pertama, tadi ya soal, suportif gitu. Mama aku itu percaya sekali sama aku 100% dalam hal decision making gitu. Jadi, apa yang aku decide mama akan selalu support karena mama percaya aku akan selalu bijak menentukan keputusan gitu. Terlepas seaneh apapun keputusan itu gitu. Jadi sebenarnya kan awalnya aku pengen ngambil, spesialis anak kan gitu.
Udah bertahun-tahun aku tuh mau ngambil spesialis anak yang mamaku tahu itu. Tapi, tiba-tiba banget, aku bilang aku mau ngambil spesialis gizi dan itu nggak pernah ada di diskusi sebelumnya. Tapi tanpa nanya-nanya mamaku udah langsung, "Oh iya bagus tuh Nak, nanti bisa ini bisa ini bisa ini." Jadi aku nggak pernah takut untuk, ngasih tahu mamaku apapun karena aku tahu mamaku akan selalu 100% support gitu. Jadi itu yang pertama. Terus mungkin yang kedua, tentang hubunganku sama siblings mungkin ya. Mamaku tuh, mama dan papaku sih selalu menerapkan keberhasilan satu orang tuh keberhasilan sekeluarga. Jadi setiap ada keberhasilan yang kecil banget misalnya aku misalnya dapet, nilai 100 lah di ujian, itu di grup diumumin terus nanti, "Aduh keren banget Ra," nanti abangku ngomong gitu, entar kakakku ngomong gitu, dan itu diterapin sampai sekarang misalnya kakakku dipromot atau abangku punya bisnis baru, itu tuh jadi keberhasilan bersama dan akhirnya tuh kita tumbuh di pace yang sama jadinya gitu. Aku merasa kayak nggak banyak sih orang, sekeluarga yang bisa punya, financial level, academic level yang bisa setara dan aku merasakan itu di keluarga aku. Mungkin juga karena dari awal kita dididiknya seperti itu gitu. Kayak nggak compete tapi lebih ke berhasil sama-sama gitu. Terus yang terakhir sama, mamaku itu sebenarnya kerjanya sibuk banget sih. Dari dulu itu pergi tuh aku ingat jam 5:30 pagi, pulang tuh jam 9 malam. Tapi aku di memori aku tuh nggak pernah ada aku jauh dari mama aku gitu, entah gimana caranya itu selalu ada mamaku tuh hadir. Jadi aku sampai sekarang juga masih mikir sih gimana caranya ya, padahal itu kan full day hilang ya sebenarnya, tapi, fisiknya dan, pokoknya secara apapun tuh selalu ada. Jadi aduh aku jadi sedih deh, berhasil deh sedihnya. Jadi aku nggak tahu gimana caranya, aduh sedih banget. Mamaku hebatnya soal itu sih. Jadi, aku pengen terapin ke keluargaku juga, ke anak aku. Jadi despite aku hilang, tapi, secara, presence walaupun fisiknya nggak ada, tapi, kehadirannya akan selalu ada gitu. Entah gimana caranya walaupun sibuk gitu, tapi selalu ada. Mungkin itu yang aku pengen terapin ke anakku juga gitu. Jadi mungkin yang aku pelajarin dari orang tuaku ya, dari mamaku terutama, ternyata untuk kita bisa, tetap bekerja, terus sampai rumah berusaha hadir full buat anak, itu tuh capek banget gitu. Jadi karena secara tenaga tuh udah terkuras, terus sebenarnya untuk meladeni anak lagi itu kan butuh tenaga lagi ya gitu, dan juga meladeni segala pertanyaannya dan berusaha untuk tetap ceria despite banyak masalah juga sebenarnya di tempat kerja, nggak dibawa pulang ke rumah, itu tuh sebenarnya capek banget. Tapi, di orang tuaku dulu nggak pernah ada seperti itu. Jadi kayaknya itu deh yang aku masih perlu belajar banyak, karena seringkali sebenarnya masih tetap kebawa sih masalah dari kantor ke rumah, gitu. Soalnya aku ngerasa ya kalau misalnya sekarang ini aku tuh masih juggling dengan berat sih antara membagi aku yang di tempat kerja dengan aku yang di rumah. Karena kenyataannya waktu aku di rumah pun aku masih suka banget 50% tuh masih mikirin kerjaan. Jadi ngobrol sama Alina tapi kayak agak-agak separuh-separuh mikirin, "Oh ya tadi belum balas WA yang ini," atau "Belum nyelesain kerjaan yang ini," gitu. Dan kadang Alina tuh juga masih sering terlontar kayak, "Ma udah dulu HP-nya," atau kayak, "Mama HP terus," gitu. Jadi kayak walaupun dia bercanda tapi jadi kesentil juga bahwa ternyata aku belum 100% hadir nih kalau di rumah, kayak gitu. Tapi untungnya sih aku sama suami tuh tektokannya oke banget. Jadi aku kadang kayak, bentar-bentar aku urus ini dulu ya," terus nanti suami aku yang full nemenin dulu, nanti gantian kayak gitu. Oke, waktu dulu sebelum, punya anak, aku tuh terbiasa misalnya nge-list goal sampai sebanyak mungkin gitu, atau to do list sebanyak mungkin. Tapi pas udah jadi ibu, aku belajar untuk lebih me-let go sih. Jadi instead of nulis lebih banyak, aku lebih ke, set priority aja. Mungkin cuma 3 goal atau 4 goal, tapi itu yang memang penting banget untuk aku, achieve gitu. Sisanya lebih di-let go. Kayaknya, seiring makin dewasa juga lebih tahu ya mana yang bisa di-let go, mana yang memang penting untuk di-achieve gitu. Dan, menurut aku penting untuk tetap bisa punya goal pribadi sih, waktu udah jadi ibu, karena itu juga yang akhirnya bikin kita happy juga kan gitu. Terus, untungnya adalah, ketika aku dalam proses aku nge-achieve goal itu, aku juga jadi mencontohkan Alina juga bahwa, di proses mama misalnya mau jadi dokter spesialis nih, mama belajar ini, terus mama bikin misalnya
misalnya aku mau IPK aku segini, berarti mama belajar ini minggu ini, terus bikin makalah ini. Nanti Alina juga bisa contoh, misalnya Alina mau presentasi, dia sering presentasi gitu kan di sekolahnya, berarti Alina nanti malam ini latihan, terus besok Alina ini. Jadi dia belajar juga bikin structure to do list gitu. Jadi kan penting juga ya kita sebagai orang tua tuh bukan cuma ngajarin, tapi memberikan contoh buat anak gitu kan. Terus dan juga sebenarnya semenjak punya anak justru aku malah lebih banyak punya motivasi buat belajar banyak hal baru sih. Karena kayak nggak tahu ya, justru malah lebih semangat aja sih karena Alina juga ngelihat aku banyak belajar hal baru, dia juga jadi seneng juga belajar hal baru gitu. Rutinitas kita tiap malam tuh buka meja lipat, terus suami aku belajar, Alina juga belajar gitu. Jadi sendiri-sendiri. Jadi kayak itu jadi rutinitas kita yang kita tunggu-tunggu aja sih tiap malam gitu. Jadi tiap family kan biasa punya habit sendiri ya. Kayaknya itu yang mungkin kebawa sampai gede sih gitu. Soalnya mbak aku jadi ikutan sekolah juga. Dia jadi ikut belajar juga, kejar pakai C. Di dapur dia belajar ini loh, perkalian, kuadrat kayak gitu. Mungkin kalau banyakan di Indonesia juga masih ini sih ya, masih membagi-bagi peran kalau bapak mencari nafkah, ibu yang mengurus anak gitu. Mungkin kita juga nggak harus mengglorify bapak-bapak yang berperan dalam mengurus anak sih, karena sebenarnya memang perannya harus sama gitu, bapak dan ibu mengurus anak. Aku juga pernah baca di tentang anak juga, sebenarnya bapak-bapak yang lebih involved mengurus anak, anaknya juga IQ-nya lebih tinggi dan juga lebih happy gitu kan. Kalau suami aku kebetulan sangat-sangat involved, jadi Alina juga bisa dibilang perannya mungkin 60-40 kali ya. Aku 60%, suamiku 40%, jadi perannya hampir sama. Suamiku juga kebetulan WFH, jadi sesekali bahkan bisa antar atau jemput Alina sekolah. Jadi sangat-sangat involved sih dalam pengurusan anak. Terus peran yang kita bedakan mungkin lebih ke siapa yang ini ya, siapa yang lebih mendisiplinkan dalam marah gitu. Jadi biasanya kalau misalnya yang udah kesalahannya fatal banget baru bapaknya turun marah gitu. Biasanya kalau marah-marah kecil itu aku. Jadi sebenarnya mamaku tuh kan jadi bukan dari awal langsung posisinya tinggi di corporate gitu kan. Bener-bener dari merintis banget dari apoteker gitu kan kecil. Nah tapi waktu aku udah mulai kuliah, aku tuh mulai mintanya nggak make sense nih, teman-teman aku pada student exchange. Aku minta juga student exchange ke Erasmus waktu itu ke Belanda. Terus bukan ke Belanda, kayaknya yang ke Jepang dulu deh. Aku minta ke Jepang gitu. Terus mama aku bilang, ya udah di ini aja dulu, di apply aja dulu. Nanti kalau misalnya dapat mama usahain uangnya gitu. Terus akhirnya dapet. Terus kayak aku dengan yang tidak thoughtful ini kayak menagih gitu. Ma mana ada nggak? Terus ternyata mamaku tuh kayak narik uang minjem sana sini dan akhirnya dapet gitu. Diusahain ke Jepang. Dan sebenarnya aku student exchange ke Jepang itu jadi turning point aku untuk CV aku jadi bagus gitu. Aku akhirnya dapet yang ke Belanda, terus ke Paris, kemana-kemana, dan akhirnya masuk ke Harvard. Dan Harvard kan ya as you know mengubah hidup aku kan. Jadi sebenarnya yang ke Jepang itu mengubah hidup aku banget. Dan itu hasil mamaku kayak ngumpulin uang sana sini gitu sih. Pesan aku untuk perempuan itu pasti akan bermulti peran. Entah nanti mungkin menjadi seorang istri, menjadi ibu, atau tetap berkarir atau tidak. Tapi jangan pernah terbebani dengan kita harus 100% di setiap peran yang ada. Karena itu justru akan menjadi hal yang berat untuk kita capai, karena nggak mungkin gitu. Dan satu lagi adalah perempuan yang pintar dan berdaya itu akan menghasilkan generasi yang pintar dan berdaya juga. Jadi jangan pernah meremehkan peran kita seorang diri gitu, karena itu akan menghasilkan the whole generation yang luar biasa juga. Jadi tetap semangat perempuan, selalu menimba ilmu, walaupun nanti kamu akan menjadi apapun itu.